Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota Angga Kurnia, Dede Patmah, Franciscus Waldes, Ilham Maulana, Naufaldi, dan saya sendiri Ninix Ada Fatimah. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek perangkat lunak farmasi online. Nah, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Di sini latar belakangnya yaitu teknologi informasi berperan penting sebagai penunjang kemajuan sebuah bisnis dalam mengelola data-data transaksi yang lebih baik, akurat, serta efisien. Sekarang ini, sarana pelayanan masyarakat yang bergerak dalam bidang kesehatan sudah semakin luas. Eh, Salah satunya diperlihatkan dengan semakin banyak berdirinya apotek sebagai sarana penyediaan obat-obatan. Pada umumnya, proses pelayanan penjualan masih dilakukan secara manual, terlebih saat ini pandemi virus corona terjadi di Indonesia, menyebabkan obat-obatan susah dicari. Orang-orang yang mencari obat takut keluar karena tidak ingin terpapar. Di masa pandemi ini serba dibatasi interaksi satu sama lain. Untuk itu sistem pemesanan obat ini mengatasi kesulitan konsumen dalam pencarian obat-obatan. Nah, terutama pada saat ini bersamaan dengan konsumen lain sehingga harus mengantri lama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya selanjutnya. Oke, saya Noval Sabila akan menjelaskan tentang maksud dari proyek ini. Nah, proyek perangkat lunak farmasi online ini dimaksudkan untuk satu, memudahkan orang-orang dan tim medis dalam mencari obat-obatan tanpa harus keluar rumah atau kehabisan stok. Yang kedua, memberikan pekerjaan bagi kurir dan penjahit online di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu yang ketiga adalah mengurangi interaksi sosial untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19. Selanjutnya untuk struktur organisasinya seperti ini. Ada project manager, UI UX designer, graphic designer, software programmer, network programmer, software tester, dan network tester. Untuk project manager ini bertugas untuk memimpin dan memastikan bahwa proyek berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah graphic designer, yaitu bertugas untuk mendesain semua visual untuk proyek. Yang ketiga ada UI dan UX designer, yaitu bertugas untuk mendesain user interface dari proyek yang akan dikerjakan. Lalu ada software programmer, bertugas untuk merancang dan membuat software dari proyeknya ini. Dan terakhir ada software dan network tester yang bertugas untuk melakukan pengecekan pada software untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik. Nama saya Ilham Maulana, dan untuk bagian 3 yaitu lingkupan manajerial proyek. A. Nama proyek yaitu farmasi online. B. Pihak terkait dengan pelaksanaan proyek, yaitu ada klien. Klien adalah sumber daya dan sebuah organisasi, lembaga, atau orang yang menggunakan layanan dari seseorang atau lembaga profesional. Dan developer yaitu seseorang atau lembaga profesional yang membuat sebuah layanan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan bagian perhitungan estimasi dengan Kokomo. Yang pertama itu kita harus menentukan nilai domain total. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama external input, yang kedua external output, lalu user, file, dan yang terakhir external interface. Nah, di sini kita harus memastikan jumlahnya masing-masing itu berapa, lalu dikalikan dengan tingkat kesulitan dari poin tersebut, maka tinggal dijumlahkan, dan di sini kita akan mendapatkan nilai domain total sebesar 435. Nah, lalu ada 14 faktor dalam menentukan TCF. Masing-masing faktor ini berskala nilai 1 sampai 5. Nah, kita tinggal menentukan nilai berapa untuk masing-masing faktor tersebut. Setelah itu kita jumlahkan. Apabila sudah dijumlahkan, lalu kita mendapatkan nilai FP. FP itu adalah hasil perkalian dari domain total dikali 0,65 ditambah
0,01 dikali si TCF yang tadi. Setelah dihitung-hitung, kita dapatkan nilai FP-nya itu 517,65. Nah, lalu kita hitung size-nya. Size-nya itu mempunyai rumus FP dikali log. FP-nya itu yang tadi 517,65 dikali 30. Nah, log ini bervariasi menurut bidang-bidang karyawan yang mengerjakannya, karena di sini kita menghitung programmer yang mempunyai nilai lognya 30, maka kita masukkan 30 dan kita kalkulasikan hasilnya itu 15.529,5 dan dibuatkan menjadi kilolog yaitu 15,53. Nah, lalu di sini untuk programmer kita menghitung, pertama kita mencari dulu effortnya. Effort itu didapatkan dengan rumus CA kali size pangkat MA. CA-nya ada di tabel yang kanan karena kita si tipe perusahaan itu organik, maka didapatkan CA-nya itu 2,4. Lalu size yang tadi dipangkat MA. MA-nya juga kita dapatkan di kategori organik itu 1,05. Dikalkulasikan hasilnya 42,744. Lalu duration itu adalah rumusnya CB dikali effort pangkat MB. CB-nya 2,5, effortnya 42,74, lalu dipangkat 0,38, hasilnya itu 10,425. Lalu produktivitas, rumusnya itu size bagi effort. Size-nya berapa tadi? 15,53 dibagi effortnya itu 42,74, yang hasilnya itu 0,36. Yang terakhir kita mencari berapa average staff yang kita butuhkan dalam proyek ini. Rumusnya adalah effort dibagi duration. Effortnya berapa? Tadi 42,74 dibagi duration yang hasilnya itu 10,425. Setelah dikalkulasikan adalah 4,09 dan dibulatkan menjadi 4. Berarti kita hanya membutuhkan 4 orang. Lalu desainer, perhitungannya sama saja, hanya saja si tabel log itu yang digunakan itu adalah bernilai 4. Dan setelah dihitung seperti metode yang programmer tadi, kita mendapatkan average staff-nya itu cuma 1 orang dari bagian desainer. Lalu yang database, perhitungan sama, hanya saja si lognya itu berbeda karena dia database memakai bahasa generasi keempat, yaitu kayak MySQL dan lain-lain, dan mempunyai tabel nilai lognya itu 20. Setelah dihitung-hitung dapat average staff-nya menilai 3. Nah, yang terakhir kita menghitung berapa estimasi biaya pegawai. Biaya pegawai itu kita di sini saya akan menentukan bahwa satu pegawai itu kita kasih uang 3 juta rupiah. Dan biaya per bulannya berapa? Yaitu staff dikali gaji karyawan. Nah, di sini staff kan ada 3 bagian. Yang pertama yang programmer. Yang programmer itu 4 orang kali 3 juta berarti 12 juta. Yang desainer 1 orang, yang database 3 orang, menjadi 9 juta. Nah, estimasi biaya totalnya semua ditambah lalu dikalikan durasinya. Dan durasi di sini kita mempunyai hitungan 10 bulan, berarti dikalikan 10, dan akhirnya kita akan mendapat estimasi biaya total dari pegawai tersebut. Baik, dilanjutkan oleh saya, Franciscus Valdes. Di sini material yang dibutuhkan yang pertama ATK, alat tulis kantor, yang kedua hard disk 1 TB untuk PC server, yang ketiga sewa hosting atau sewa layanan hosting,
Yang keempat, provider internet untuk layanan internet. Yang kelima, publikasi dan dokumentasi. Yang keenam, RAM memori 4 GB untuk PC server. Yang ketujuh, router untuk jaringannya. Yang kedelapan, lisensi Windows. Yang lisensi yang kita gunakan lisensi Windows server. Dan biaya materialnya ATK Rp50.000, hard disk 1 TB Rp900.000, sewa hosting Rp100.000, provider internet Rp950.000, publikasi dan dokumentasi Rp130.000, RAM memori 4 GB Rp500.000, router Rp350.000, lisensi Windows Rp291.000. Dengan total estimasi total materialnya Rp3.271.000. Sekian. Nama saya Dede Fatma. Untuk selanjutnya yaitu estimasi proyek menggunakan Gantt chart. Gantt chart merupakan sejenis grafik batang atau bar chart yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek. Untuk estimasi proyek menggunakan Gantt chart pada farmasi online, yang pertama yaitu perencanaan dan penetapan anggaran yang dilaksanakan pada bulan pertama selama 1 bulan. Yang kedua yaitu ada analisa kebutuhan, dilaksanakan pada bulan kedua selama 2 bulan. Nah, untuk pengadaan hardware dan software itu dilaksanakan pada bulan keempat selama 1 bulan. Nah, selanjutnya yaitu perancangan database dan kode pemrograman yang dilaksanakan pada bulan kelima dan dilaksanakan selama 3 bulan. Nah, untuk testing itu dilaksanakan pada bulan ke-8 selama 1 bulan. Selanjutnya yaitu pembuatan panduan pengguna dilaksanakan pada bulan ke-9 dan selama 1 bulan. Nah, selanjutnya yaitu pelatihan operator dilaksanakan pada bulan ke-10 selama 1 bulan, dan evaluasi sistem dan perbaikan itu dilaksanakan pada bulan ke-10.